Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Rizal Mubarok dengan nomor induk mahasiswa 25010028. Yang saya hormati Miss Rasi Yugaviati, SPD MPD, selaku dosen pengampu landasan pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait materi dari pertemuan 1 hingga pertemuan 6 di mata kuliah landasan pendidikan. Langsung saja. Yang pertama ada hakikat manusia. Apa manusia itu? Apa yang membedakan manusia dengan hamba yang lainnya? Nah, sejati pada dasarnya manusia memiliki potensi untuk mengembangkan pemahaman individunya dan secara individu untuk lebih optimal, karena kita sadar bahwasannya kita belum sempurna, kita memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, jika kita tidak belajar, tidak menuntut ilmu, kita hanya fokus ke negatif-negatifnya saja. Nah, wujudnya hakikat manusia itu penting untuk pemahaman individu. Dan jika dikaitkan dengan konseling, hakikat manusia itu sangat penting ya, karena konseling itu kita akan membantu mengembangkan potensi individu siswa gitu. Kepemilikan hati, tutur batin. Nah, lanjut. Di sini ada 4 aspek disiplin diri. Yang pertama ada disiplin rasional, itu lebih ke pikiran ya. Rasional berarti berbasis pikiran, aspek yang berbasis pikiran. Bisa juga logika untuk pemahamannya benar atau salah. Lalu ada disiplin sosial. Disiplin sosial itu termasuk ke aspek lingkungan. Sosial berarti berbasis lingkungan, yang pada dasarnya itu adalah rasa malu dan norma sosial. Yang ketiga, lalu ada disiplin afektif. Artinya itu emosi, di dasarnya hati sama emosi, reaksinya gelisah, tidak tenang. Lalu terakhir ada disiplin agama. Itu lebih masuk ke spiritual, yang pada dasarnya terhadap Tuhan, reaksinya ketika membuat kesalahan merasa berdosa gitu. Jadi ketika saya misal ini mau yang meminum minuman alkohol, kan selepas kita sadar kita dosa, ternyata ini tuh perbuatan yang tidak baik gitu. Lalu ada 4 dimensi benar utama. Dimensi hakikat manusia, kita sebagai manusia juga adalah manusia. Nah, keempat dimensi yang utama ini adalah keindividuan, kesosialan, kesusilaan, dan keberagaman. Lanjut ke konsep manusia. Konsep manusia Indonesia itu gambaran ideal dari perspektif itu sendiri. Pendidikan tidak hanya geologis atau ekonomi bertumbuh bukan hanya dari fisik tetapi juga intelektual, pasti tetap memiliki kelebihan dan kekurangan. Menjadi manusia seutuhnya demi pembangunan nasional menjadikan manusia berkembang secara fisik, tidak hanya fisik tetapi juga otak. Goals kita ketika menjadi seorang guru yang nantinya bisa membantu mereka memperhatikan kepuasan batin, makna hidup. Dalam konteks pendidikan diharapkan para murid cerdas secara intelektual, matang secara emosional, dan memiliki nilai akhlak yang baik. Memberikan pemahaman kepada klien karena klien juga makhluk sosial. Dan jika nanti kita kedatangan klien yang bercerita,
Kita jangan pernah sesekali mengatakan kenapa, tapi kita bisa mengatakan saya paham perasaan kamu. Itu adalah bentuk dari bahwa kita peduli terhadap dia. Nah, selanjutnya ada pendidikan sepanjang hayat. Ilmu pengetahuan berkembang sangat pesat dan cepat. Belajar itu kewajiban, namun menjadi ahli itu sebuah pilihan. Secara umum, pendidikan itu terdiri dari 3 aspek utama. Yang pertama, pendidikan formal, perkuliahan, sekolah, dan pendidikan-pendidikan pada umumnya. Ada juga pendidikan non formal dan ada juga pendidikan informal, yaitu keluarga, sekolah, dinas sosial, dan lain-lainnya. Manusia itu selalu berkembang dan pengetahuan itu semakin bertambah. Nah, pendidikan sepanjang hayat bisa didapatkan dengan cara yang fleksibel seperti les, pelatihan, dan komunitas, maupun seminar dan belajar mandiri. Ada beberapa faktor, yaitu ada faktor sosial, masyarakat, pengembangan iptek, dan perubahan pekerjaan. Ciri-ciri pendidikan sepanjang hayat adalah menghilangkan tembok antara sekolah dan kehidupan nyata, belajar bagian dari hidup, di finansial isi dengan dompet dan ilmu. Konsepnya mencintai diri sendiri secara penuh. Untuk menghargai diri, maka melakukan pendidikan sepanjang hayat karena kita tak bisa mengandalkan orang lain. Lanjut ke unsur-unsur pendidikan dan sistem pendidikan. Unsur-unsur pendidikan dan sistem pendidikan itu usaha sadar dan berencana untuk membuka potensi peserta didik, individu yang sedang berkembang secara fisik, intelektual, dan sosial. Peserta didik itu subjek aktif, bukan subjek pasif ya. Peserta didik memiliki bakat dan minat yang berbeda-beda. Peserta didik juga selalu butuh motivasi dari kita, mungkin sebagai BK ya harus terus menerus memberikan motivasi untuk berkembang. Orang dewasa yang mengajar, membimbing, mendidik peserta didik untuk mengembangkan potensi dan karakter, itu disebutnya pendidik. Bentuk-bentuk pendidik antara lain ada guru, dosen, konselor, dan orang tua. Nah, tugas-tugas pendidik itu antara lain ada teladan, menanamkan nilai moral, dan menciptakan suasana yang positif. Jadi, mendidik itu bukan selalu dalam bentuk materi dan yang lain-lain ya. Interaksi edukatif, hubungan antara pendidik dan peserta didik. Lanjut ke konsep pengajaran. Konsep pengajaran ini ada 4 mazhab filsafat pendidikan. Yang pertama ada esensialisme, ilmu dasar yang harus dipahami. Lalu ada parentalisme, nilai abadi yaitu moral dan etik yang tak berubah. Pragmatisme yaitu fokus pada pengalaman belajar yang diharuskan menstimulasi. Rekonstruksionalisme itu adalah perubahan sosial. Landasan filosofi Pancasila, sosiologi yaitu pendidikan harus sesuai yang dibutuhkan. Nah, jika di psikologis sebagai konselor yang harus mengamati dan jadi pendengar yang baik. Kita selain menjadi pendengar yang baik, kita juga harus menanamkan nilai kerahasiaan ya. Jadi kita tuh tidak boleh memunculkan apa yang sudah diceritakan oleh siswa kita, karena kepercayaan itu penting untuk konselor agar kita senantiasa dapat dipercaya membantu masalah-masalah peserta didik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.